Pemirsa, sidang lanjutan perkara dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Deli Serdang kembali menyita perhatian publik. Dalam persidangan terbuka, saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum mengungkap adanya dugaan penganiayaan terhadap terdakwa Sherly, hingga pengakuan bahwa terdakwa disebut tidak bisa keluar dari rumah saat peristiwa terjadi. Persidangan juga diwarnai pemutaran rekaman CCTV, perdebatan mengenai keasilan rekaman, serta keterangan para pihak terkait dugaan konflik rumah tangga yang menjadi latar belakang perkara. Berikut laporannya. Sidang dugaan KDRT dengan terdakwa Sherly dan pelapor R kembali digelar di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kamis kemarin. Dalam sidang, jaksa penuntut umum menghadirkan dua saksi, termasuk Erwin Henderson selaku ipar terdakwa dan Budi Tahir selaku ayah kandung terdakwa. Di hadapan majelis hakim, Erwin mengaku datang ke rumah pelapor untuk mengantar istrinya, yakni Yanti yang akan menjemput terdakwa, setelah mendapat kabar bahwa Sherly dalam kondisi takut dan diduga mengalami penganiayaan di hari tersebut. Saksi menyebut Sherly mengaku tidak bisa keluar rumah apabila tidak dijemput langsung oleh keluarganya. Erwin juga mengatakan dugaan penganiayaan tersebut bermula saat Sherly mendengar lagu rohani. Dalam persidangan, Erwin menyebut pelapor berinisial R diduga diketahui berselingkuh, hingga menyebabkan handphone milik Sherly dibanting dan hancur. Setelah itu, Sherly disebut mencari handphone lamanya untuk menghubungi kakaknya untuk meminta dijemput di rumahnya. Setibanya di rumahnya keesokan harinya, Erwin juga menerangkan saat istrinya masuk ke dalam rumah, pintu disebut kembali dikunci. Tak lama kemudian, ia mengaku mendengar teriakan minta tolong dari dalam rumah, hingga membuatnya panik dan spontan menggoyang-goyang pintu karena pintu dikunci dari dalam oleh mamanya pelapor R. Apa akar penyebabnya? Apa penyebab sehingga dia harus dijemput? Dia ketakutan. Kenapa ketakutan? Pertama, dia nggak punya alat komunikasi. Saksi, ini saksi nggak langsung terjawab. Apa yang terjadi dengan Sherly? Sherly malam itu dianiaya. Dianiaya. Iya. Sherly dianiaya. Iya. Siapa yang menganiaya? Roland. Iya. Saksi tahu dari mana dia dianiaya? Jadi dia cerita sama istri saya. Cerita dengan istri. Iya. Nah, lalu kapan peristiwa penganiayaan terhadap si Sherly ini? Jadi seharian Bukan. Nanti dulu, maksudnya gini, kan tadi kan saksi datang mau menjemput dengan istri, ya kan? Karena ada peristiwa semalamnya. Iya. Semalamnya itu kapan? Pagi, sore, malam? Seharian. Seharian dianiaya. Oh, seharian ribut kan dianiaya karena handphone itu. Yang saya tahu ya. Ya iyalah, yang saksi tahu lah. Kan saksi kan bagian dari keluarga nih kan. Nah, satu hari sebelumnya berarti Sherly ini dianiaya, lalu kemudian kenapa bisa saksi tahu? Karena dia hubungin istri, gitu tadi kan? Nah, curhat. Oke. Ketika menghubungi istri saksi itu jam berapa itu? Malam? Udah dari apa ya, jam dibantingnya sih aku nggak tahu tepatnya. Atau gini aja, kan Sherly ini kan menghubungi istri saudara kan? Iya, betul. Menghubungi Yanti. Iya, betul. Nah, kapan Yanti ini memberitahu kepada saksi? Malam, siang, sore, malam. Malamnya kira-kira sudah tengah malam atau baru masuk malam? Sudah hampir tengah malam. Sudah hampir tengah malam, iya. Baru si Yanti memberitahu saksi. Iya, karena dia mencari-cari, katanya ya, dia mencari-cari HP yang lama-lama. Siapa? Si Sherly? Mencari-cari HP jadul dia. Kenapa dia mencari HP yang lama, HP jadul? Karena HP yang ininya hancur. Dia udah nggak punya. Oh, itu tadi yang lagi dengar. Betul. Oh, betul. Dia lagi mendengar suara musik. Iya. Musik rohani tadi ya? Musik rohani. Diapain sama Roland? Dihancurkan. Sehingga dia tidak punya alat komunikasi lagi, gitu. Lalu kemudian dia mencari handphone jadul lah. Di situlah baru dapat, sehingga bisa komunikasi sama Yanti tadi. Betul. Nah, oke. Kenapa tidak langsung malam itu? Istri bilang udah malam, saya. Oh. Tadi ada cerita Grab, maksudnya gimana tadi itu? Iya, saya bilang kalau memang dia mau pergi untuk pergi ke rumah kita atau kayak mana, udah naik Grab. Datang ke rumah kita. Oke.
kasih tahu, naik Grab aja. Kalau memang Bisa naik Grab. Iya, kalau memang dia nggak punya aplikasi ya karena HP jadul, cuman HP jadul gitu, ya kita yang pesenin. Jadi? Nggak jadi. Kenapa? Dia bilang, enggak C, nggak bisa keluar katanya. Oh, nggak bisa aku keluar. nggak bisa keluar C, kalau kalian nggak datang, aku nggak bisa keluar, dijaganya mereka. Maksudnya C ini siapa nih? Yanti. Oh, kakak. Oh, C, bahasa Hokkien ya. Oke, tidak bisa keluar. Nggak bisa keluar. Baik. Paginya datanglah saksi. Paginya aku kasih saran lagi. Itu Serli nggak bisa naik Grab gitu. Oh, saksi masih enggan ya. Masih nggak enak lah itu kan. Karena kan aku hanya ipar, orang biasa. oh, punya keluarga masing-masing. Ya, Kira-kira begitu mungkin pikiran kira-kira saksi. gitu lah, gua nggak. Jadi nggak bisa papi ya. Yanti ini panggil saya kan. Nggak bisa papi. Dia nggak bisa keluar sama sekali, udah dijaga katanya gitu. Oke, akhirnya datanglah saksi. Naik mobil? Naik mobil bersama anak saya. Oke, bertiga berarti ya. Empat. Oh, anak dua ya? Dua. Oh, anak dua. Anak dua. Oke, kemudian sampailah di rumah itu. Sampai di rumah itu. Di rumah itu ketika saksi sampai, siapa aja ada di situ? Pertama masuk ya aku tahunya Serli. Shirley. Oke, kemudian naiklah Shirley tadi ya. Serli tadi. Ah. Aku nggak tahu lagi siapa yang. Singkat cerita tadi ada suara teriakan. Iya, singkat cerita. Setelah ada teriakan, Ya, sebentar. Tadi saudara saksi ada menyebutkan nama Budi Akyet, pamannya Roland. iya betul. Kapan dia pastinya nyampe di situ? Duluan lah saksi nyampe di situ atau si Budi Akyet? Duluan saya tapi tidak berapa lama dia muncul. Tidak berapa lama ini, setengah jam, 1 Enggak, jam, enggak sampai. berapa Hitungan lama? menit. Hah? Hitungan menit. 1 menit, 2 menit? Sekitar 5-10 menit. Oke, ketika saksi datang di situ, kan Shirley baru datang nih. Iya. Iya, Shirley baru datang menjemput nih. Iya. Tidak berapa lama setelah itu datang Budi Akyet, gitu. Oh enggak. Jadi setelah Lili Kamso menutup pintu, hitungan di situ lah, tidak berapa lama. Oh iya, sebentar. Izin supaya jangan salah. Si Shirley itu saksi nyampai bersama dengan istri. Yanti, istri saudara, dijemput oleh Shirley, Masuk. gitu kan? Lalu yang menutup? Lili Kamso. Oh, itu tadi saksi bilang tadi ada yang perintahkan Lili Kamso untuk menutup. Ada. Siapa? Roland. Saudara dengar suaranya? Kunci pintu. Kuat berarti. Oke, ditutuplah pintu oleh Lili Kamso. Iya. Oke ya. Begitu ditutup, ya kan? Langsungkah datang si Enggak. berapa lama? 1 menit, 2 menit, 1 jam? 5-10 menit. 5-10 menit. Sudah ada ribut di atas atau belum? Belum. Belum ada suara ribut di atas. Belum. Si Budi Akyet sudah datang. Iya, jadi jaraknya sekitar izin. Mungkin dari sini sampai di sana lah. Apanya? Aku lihat ada orang yang datang mau ke rumah Roland. Iya. Maksudnya begini, sebelum terjadi keributan, Iya. si Budi Akyet sudah datang. Terlihat datang ke sini. Terlihat datang. Dalam sidang, majelis hakim turut memutar rekaman CCTV yang menjadi salah satu alat bukti. Saksi Erwin mengaku sempat mematikan MCB listrik dengan tujuan menghentikan keributan di dalam rumah. Saat dicecar pertanyaan oleh kuasa hukum terdakwa di persidangan, saksi Erwin Henderson turut dimintai tanggapan terkait rekaman CCTV yang diputar di ruang sidang mengenai momen pemadaman MCB listrik di lokasi kejadian. Di dalam keterangannya, Erwin menilai rekaman tersebut bukan memperlihatkan detik-detik ketika dirinya mematikan MCB, melainkan di awal peristiwa, dan saksi menilai rekaman CCTV tersebut digabung antara sebelum mematikan MCB dan setelah MCB dihidupkan kembali, termasuk setelah peristiwa keributan itu terjadi. Erwin menjelaskan hal tersebut menurutnya terlihat dari gerakannya dalam rekaman yang tampak lambat, berbeda dengan kondisi yang ia alami saat itu karena sedang panik setelah mendengar teriakan meminta tolong dari dalam rumah, dan jari saksi sedang menunjuk bukan saat sedang mematikan MCB yang posisinya berada di atas kepala. Saksi juga menilai tayangan CCTV yang diputar di persidangan tidak sepenuhnya menggambarkan situasi sebenarnya ketika peristiwa berlangsung dan mempertanyakan kesesuaian waktu dalam rekaman tersebut. Sementara itu, kuasa hukum terdakwa menilai keterangan para saksi justru menunjukkan Shirley sebagai pihak yang diduga menjadi korban. Pihaknya juga mempertanyakan keaslian rekaman CCTV yang diputar di persidangan dan meminta agar ahli IT dihadirkan pada sidang berikutnya.
Usai sidang, Sherly mengaku usai peristiwa kejadian tersebut mengalami rasa sakit di seluruh tubuh dan menolak meninggalkan rumah tanpa membawa kedua anaknya. Sidang dijadwalkan kembali berlanjut 2 pekan depan dengan agenda pemeriksaan lanjutan dan kemungkinan menghadirkan saksi tambahan serta ahli terkait alat bukti elektronik. Sampai hari ini juga sebenarnya kalau melihat dari fakta persidangan, tadi kan agak lama itu jadi apa seperti perdebatan tentang CCTV yang dari awal telah dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Yang kalau bagi kami bilang itu bukan CCTV yang sebenarnya, ya, karena itu adalah ya rekaman CCTV yang di video ulang atau direkam ulang. Artinya bukan yang sebenarnya. Makanya di situ tidak ada suaranya, ya. Kami sangat yakin kalau yang sebenarnya maka akan kedengaran bagaimana ya si Sherly menjerit yang didengar oleh abangnya, ya minta tolong. Ya. Namun kalau itu yang ini kan ya ini terbalik perkara gitu ya. Jadi sebenarnya ya kita tetap mintalah ya, nggak usah kalau memang mau ya benar-benar keadilan itu mau ditegakkan. Ya coba ada, nggak mungkin nggak ada. Sama yang satu gini lagi yang kedua kemarin. Ini kan juga ditayangkan CCTV itu 6 menit ya 50. Ya di situ 6 menit 52 detik. Faktanya di situ hanya ada 6 menit. 52 detiknya kemana? Ada apa sebenarnya? Ya. Nah, tapi nggak apa-apa, minggu depan katanya akan menghadirkan hanya saksi visum RFR2. Padahal di dalam berkas ada saksi ahli tentang IT. Ya kalau memang dia nggak mau menghadirkan padahal itu ahli dia, maka kita yang akan minta kepada majelis hakim agar ahli itu dihadirkan. Ya. Nah, nanti di situ akan kita tanya tentang CCTV, tentang semuanya yang berkaitan dengan IT-nya. Ya, seperti itu. Tapi faktanya memang soal CCTV tadi itu, rekaman CCTV yang sudah diatur sedemikian rupa itu tadi, itu bukan momen ketika si Aaron mematikan MCB. Bukan. Tidak. Karena kalau kita ikuti semua keterangannya mulai dari saksi-saksi sebelumnya, saksi Roland, Lili Kamso, dimatikannya MCB itu sudah ada di situ sih. Ya. Budi Akiet. Nah ternyata dalam video tadi belum ada Budi Akiet. Ini dia. Itu bukan rekaman mematikan MCB. Maka sengaja dihilangkan suara. Gitu. Itu dia. Bu Sherly sendiri kan apa ada tadi kesaksian mama itu seperti apa tuh? Iya, ketika itu saya turun untuk menemui mama. Kan tadinya mau pergi sama Yanti, kakak saya, tapi kan nggak diizinin dan nggak berhasil. Jadi terakhir setelah kejadian selesai, saya turun ke bawah. Saya bilang, saya peluk mama saya bilang, "Ma, badan saya sakit semua," saya bilang gitu. "Gendong anak aja nggak bisa," saya bilang. Terus mama saya juga berlinang air mata, dia bilang, "Ya udah, kamu ikut mama pulang aja," katanya gitu. Saya bilang, "Saya nggak mau kalau tanpa anak-anak saya." Karena yang diributkan si Roland di rekaman CCTV itu kan selalu, "Lu kalau mau pergi-pergi aja, jangan bawa anak-anak." Kan selalu itu yang dia ributkan, nggak ada yang lain kan. Jadi saya bilang sama mama saya nggak mau pergi tanpa anak-anak. 2 anak ini harus saya bawa. Kalau saya nggak bisa bawa, saya akan tetap di rumah, apapun resikonya. Jadi terakhir mama saya minta izin sama Roland. "Ya boleh ya, Roland, Sherly ikut mama pulang dulu sama anak-anak untuk istirahat." Jadi saya ikut mama pulang dan di situ 3 hari saya nggak bisa bangun dari tempat tidur. Rasanya seperti baru operasi sesar. Mau bangun ke toilet aja tuh harus miring dulu, baru pelan-pelan naik, nggak bisa langsung naik. Karena badan saya sakit sih. Apalagi keesokan harinya kan pasti sangat lebih berasa bahkan daripada di kejadian. Ada berobat juga, Bu? Berobat jalan aja. Tidak berpikir untuk buat laporan atau gimana gitu? Waktu itu enggak, karena udah damai dan mau buat laporan pun yang mau dipikirin panjang loh. Mau dipikirin anak, orang tua, segala macem. Tapi aku nggak tahu apa yang di otak mereka. Begitu cepat langsung kakak saya ditangkap dalam waktu 3 hari tanpa ada proses apapun. Bahkan saya saksi kunci di TKP pun tidak dipanggil untuk BAP. Ya. Hari Senin kakak saya dijemput, langsung nggak dikasih pulang lagi. Di mana? Siapa yang jemput tuh?
Ya kepolisian Polrestabes. Berarti buat laporannya ke Polrestabes. Iya, malam itu juga buat laporan dari Lili Kamso. Dan Tidak ada pengakuan- proses-proses apa, pemanggilan apa segala macam. Tidak ada. Langsung tangkap ya. Langsung Seni dijemput, udah macam tertangkap tangan narkoba atau apa gitu. Padahal cuma hal sepele loh. Yang ngomar pun dia, yang ngomar pun kakak saya. Malah kakak saya yang dijebloskan dan difitnah menganiaya Lili Kamso yang sehat-sehat. Apa ada LP Express deh? Hah? Ada LP Express Oh deh. itu saya nggak tahu lah ya. Tapi kan udah seperti sinetron-sinetron ya. Apa-apa langsung telepon, langsung tangkap. 3 hari ditangkap, nggak dikasih pulang. Langsung kakak saya telepon, ini ada 5 anggota kepolisian dari Polrestabes, Sir. Jemput ini lagi datang di depan rumah. Mereka pun belum apa-apa, baru bangun tidur, baru mau siap-siap ke toko, segala macam. Langsung udah dijemput, ikut semua sama anak-anak. Sama anak. Kan gila, iyalah orang nggak ada yang jaga, mau gimana? Sama anak-anak. Kan tega, aku nggak tahu apa yang di otak mereka itu. Apa ada otak apa enggak, aku nggak tahu. Padahal kita mau lapor, kita yang babak belur. Mau lapor tuh mikir loh, nanti orang tua gimana ya? Kasusnya pasti panjang, nggak mungkin sehari selesai. Orang tua gimana, anak-anak gimana, kita gimana, ini kita mikir panjang loh. Terakhir, udahlah karena udah berdamai ya sudahlah ya, kita lihat muka orang tua lah. Apalagi mama saya yang bisa jantungan kalau misalnya kaget atau apa gitu. Yang kita mikir tuh panjang, yang di otak mereka itu apa yang mereka pikirin, aku nggak tahu, nggak ngerti aku. Dari Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Aris HST Sunurat Kedan TV melaporkan.